Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam majelis rutin kita. Semoga perkumpulan kita bisa ditambah-tambah keberkahan, tambah-tambah kemaslahatan di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini kelak memudahkan kita untuk bisa berkumpul dan bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, nah, insya Allah nanti di bulan Desember tanggal 21 atau minggu malam Senin, insya Allah kita akan kedatangan guru saya, yaitu Mbah Yai Ubaidillah Faqih, putra tertua daripada Mbah Yai Faqih. Jadi Yai saya itu namanya Abdullah Faqih. Mbah Yai Abdullah Faqih itu waktu saya masih di pondok udah meninggal. Nah, putra yang tertua itu namanya Yai Ubaidillah Faqih. Kalau di NO beliau jadi suriah di PBNU. Jadi sudah di jajaran pengurus besar PBNU. Jadi insya Allah akan dakwah di Lampung, ada beberapa tempat di Candipuro, terus di kita nanti ke Lampung Tengah dan ke Metro, insya Allah jadwal beliau. Nah, termasuk kita kebagian estimasi habis sisa malam. Jadi beliau dari pagi di Candipuro, terus siang ada di Candipuro 2 tempat, terus malam di kita, insya Allah. Nah, ini saya sampaikan bahwasanya mungkin kadang-kadang ini mindset di masyarakat itu karena ini ya, ada ceramah, ada ngaji. Jadi kalau ceramah itu ya di model gimana supaya audien atau jamaah itu kocak, seneng, gemerlap gitu. Jadi itu model ceramah. Kalau yang viral-viral kayak itu model ceramah. Tapi kalau pondok-pondok pesantren itu memang kiai-kiai murni. Jadi kadang-kadang kalau orang membaca itu kok ceramahnya kok gitu-gitu aja gitu. Jadi kok jadi kedalaman ilmu, ada ahli ceramah namanya ahli mauidhah, ada ahli ilmu namanya ulama. Nah, ini model-model klasifikasi, ada beberapa model. Saya jelaskan dulu biar nanti seumpama ada masyarakat yang ngomongin, nah sudah bisa menjawab. Jadi kalau ahli dukun namanya ahli hikmah, ahli Quran namanya qurra, ahli hadis namanya muhaddis. Nah, itu ada klasifikasinya. Ahli tafsir namanya mufassir. Nah, bisa semuanya itu nanti disebut dengan ulama. Nah, jadi
ketika satu contoh hanya bisa ceramah, hanya bisa menyampaikan kayak yang beredar-beredar di acara-acara itu, kadang-kadang pinter ngomong pun udah bisa. Kayak kemarin ada tukang yang di TV itu artis yang terus jadi penceramah. Nah, itu satu contoh, pinter ngomong, bisa lucu, Kirun juga jadi ceramah, ya kocak, seneng orang-orang. Tapi untuk di sisi sebuah yang tidak kasat mata itu beda. Ulama dengan sekedar penceramah. Jadi ini tak kasih sebuah kisah gini. Ada sebuah kisah. Saat itu pas kebetulan kiainya memang dari Banten. Jadi datang ke langitan, itu sampai ke langitan duduk gak ngapa-ngapain. Kiai ini ditanya sama pengurus, "Wahai Yai, pengennya apa? Mau sowan, mau ngadep Yai, atau mau kemana, mau ziarah atau mau gimana?" "Tidak, saya cuma mau menginjakkan kaki, duduk di tempat dulu Mbah Hasyim Asy'ari pernah belajar." Jadi datang ke langitan itu enggak, maksudnya bukan pengen ziarah atau pengen ketemu Yai, bukan. Jadi cuma duduk di situ, terus dia merasakan disinilah dulu para ulama-ulama yang masyhur di NU dulu pernah belajar. Karena memang di langitan itu ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Mbah Bisri Syamsuri, ada Mbah As'ad Syamsul Arifin, banyak tokoh-tokoh pendiri NU yang dulu mondok di sana. Cuma memang sengaja nggak dibesar-besarkin, karena langitan itu jalurnya langit, jalurnya ikhlas-ikhlasan, jadi nggak mencari viral. Nah, sehingga dalam artian gitu, sebuah daerah atau sebuah tanah yang dulu pernah diinjak oleh ulama atau orang-orang yang benar-benar alim, itu sifatnya membawa keberkahan tersendiri. Makanya ini saya ceritakan dengan harapan termasuk ya majelis kita, ya daerah kita, nggak cuma di sini saja ya, itu mendapatkan sawab, mendapatkan sebuah bekas. Karena kalau kita datang nginjak, mungkin diinjak-injak biasa, tapi kalau ulama nginjak itu entah tasbihnya, entah zikirnya, entah doanya, pasti beliau ada rahasia. Jadi kalau orang-orang alim itu diemnya adalah zikir. Jadi yang pernah ada salah satu guru saya itu yang ngarang kitab ini, salah satu guru saya itu cerita, beliau muridnya Syed Maliki. Syed Maliki itu di Mekah, ulama di Mekah, termasuk ulama Mekah yang ahli sunnah. Jadi kata beliau itu ditempelkan di badannya. Jadi Syed Malik itu yang zikir itu badannya ditempelkan itu rasa jeduk-jeduk kayak Allah, 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 Allah. Nah, itu yang susah kita analisa. Itu Syed Malik. Syed Malik itu termasuk wali yang masyhur sebelum Habib Umar bin Hafid. Jadi keulamaannya itu eranya duluan Syed Maliki. Setelah Syed Maliki meninggal, baru Habib Umar bin Hafid Yaman yang muncul sekarang ibaratnya di ahli Thariqah yang jadi kiblat. Nah, itu contoh beliau. Nah, ini aku pernah dapat cerita dari beliau itu gimana? Ya bunyinya nggak kayak bunyi, tapi ditempelin itu langsung kayak Allah, 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 Allah gitu ya. Jadi itu cerita beliau pas saya soal beliau ini, Pak Ei Hasan ini khodamnya Syed Maliki 12 tahun, alim. Beliau ngaji kitab Bukhari itu ngewes. Jadi akhirnya beliau juga pengarang kitab juga, ini yang termasuk yang saya pegang ini,
salah satu karangan kitab dari beliau. Jadi itu contohnya ulama-ulama yang sudah luar biasa. Nah, kita ini saya ceritakan ini apa? Biar muncul rasa mahabbah, rasa cinta dengan para ulama. Karena zaman sekarang itu dituntut realistis, dituntut apa? Akal. Apalagi muncul guru gembul dan lain sebagainya, itu dipikir akal. Jadi kalau sekiranya nggak masuk akal, tolak. Sekiranya nggak masuk akal, nggak mau. Nah, ini bahaya yang disebut dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menjajarkan syariat dengan akal. Kalau sekiranya di akal nggak masuk, Mu'tazilah nggak mau. Nah, ini awalnya munculnya Mu'tazilah. Bibit Mu'tazilah di Indonesia muncul dengan sekarang trennya, sekarang pondok di sukan begini, di model begini dan lain sebagainya. Jadi akal yang dipakai standar. Kalau akalnya nggak masuk, nggak mau. Ini bahayanya Mu'tazilah dibawa ke Indonesia. Nah, Mu'tazilah ini orangnya pinter, Pak. Namanya Wasil bin Atok. Wasil bin Atok itu pendiri Mu'tazilah, orangnya cerdas. Punya guru namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu tabi'in, era setelah sahabat, wali yang masyhur di era tabi'in. Tapi Wasil bin Atok itu ngeyel terus, bukan pakai akal. Akhirnya oleh Hasan Basri, Syekh Hasan Basri ini diusir. Kalau bahasa Arabnya i'zil gitu. Jadi i'zil, pergilah kamu, pergi. Kamu sudah nggak mengikuti jalan gurumu. Akhirnya karena i'zil artinya bergeser, artinya mu'tazil, artinya orang yang bergeser. Akhirnya orang yang ikut pemahamannya disebut dengan Mu'tazilah. Itu kronologis ceritanya Mu'tazilah. Ternyata Mu'tazilah dibawa ke Indonesia. Ada salah satunya saya amati yang mirip pemikirannya kemarin itu guru gembul itu. Terus saya amatin guru gembul itu, itu banyak ke arah Mu'tazilah. Dan beberapa yang trend di YouTube sekarang itu. Jadi Mu'tazilah itu bahaya, istilahnya bukan bagian dari gerakan kita. Nah, ini kalau ulama-ulama dulu seneng, kalau memang itu hebat, kita pengen dengan seperti itu. Kalau kita belum bisa seperti orang-orang yang benar-benar soleh, kita seneng dengan orang soleh. Kalau kita belum bisa hebat kayak ulama-ulama terdahulu, hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab ini itu, kalau kita belum bisa seperti itu, senang dengan mereka. Nah, jadi nggak bisa seperti mereka, senang dengan mereka. Insya Allah kalau nggak ada halangan atau nanti juga jumlah kuotanya itu banyak yang masuk, ini rencananya saya aturkan mau minta ijazah Basyairul Khairat. Basyairul Khairat itu salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi salah satu kitab yang dijadikan tunggak atau pondasinya Thariqah Qadiriyah itu salah satunya adalah Basyairul Khairat. Nah, nanti kepengin tak mintakan untuk ijazah yang dulu pernah saya kasihkan di jamaah yang dulu, yang lama pernah saya kasihkan ijazahkan kitab Basyairul Khairat. Jadi sama dengan hizib Atos harus berwasilah dengan Syekh Baros. Kalau manaqib Syaikhul Qadir Jailani harus bergandengan dengan basyair, karena manaqib itu dikarang oleh era setelahnya, sedangkan ini dikarang oleh Syaikhul Qadir Jailani adalah basyair. Ini contoh gandengan kitabnya. Bingung apa enggak? Jadi kalau orang baca wirid Atos kok enggak pakai wiridnya Syekh Baros, itu enggak nyambung. Jadi enggak
nggak manjur, nggak optimal 100%. Jadi kalau ngikutin Syekh Al-Baros, Syekh Atos harus ngikuti Syekh Baros. Nah, kayak ngikuti Thariqah Tijani harus punya Hizib Mubarok, itu gandengannya Thariqah Tijani. Thariqah Sadiliyah harus pakai Bahar. Nah kayak gitu bingung ya. Itu ada sebuah gini, sama dengan ngikutin Yai Fakih, kok nggak ngikutin saya, atau ngikutin saya tapi nggak ngikutin Yai Fakih, ya nggak ngaruh. Jadi bahasanya gitu. Jadi ikut saya, nurut sama saya, tapi nggak nurut dengan guru saya, ya kacau. Jadi itu contohnya gitu. Jadi istilahnya ada jalur-jalur yang saling bergandengan. Insya Allah itu nanti saya haturkan untuk kayak tahun dulu diijazahi Basyairul Khairat insya Allah. Nah ini contoh kehadiran beliau mumpung masih lama, ada waktu sebulanan di tanggal 21 besok Desember. Kalau memang ada sesuatu hal yang bisa digeser biar tidak benturan. Jadi yang kerja juga insya Allah bisa, karena acaranya malam habis Isya, jadi nggak ketinggalan. Nanti kalau mau ada teman-teman yang saya mau, silahkan dipromosikan, diajak-ajak. Jadi rencana kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu, kalau yang ijazahan itu sebetulnya nggak ada ini Pak, nggak ada untuk minta, tapi bahasanya itu mahar ya. Makanya untuk ijazahan itu pikir gimana ya, kita mahari berapa ya? Ya 50 gimana kira-kira. Terus teman-teman ya udah, karena beliau itu nggak pernah berharap dengan uang, nggak pernah. Tapi kayak kita itu kira-kira yang minta ijazah, masa ijazah ya gimana ya. Makanya terus ini bukan, jangan salah paham, ini bukan untuk memateraikan ijazahnya, karena sebuah ilmu itu harus ada maharnya. Kayak sebuah gadis yang kita pinang ya rakitan 100.000 nikahan ya ada mas kawinnya. Jadi saya terima nikahnya si fulan, nah ternyata berapa, 100.000 ya sah, meskipun yang lain mas sekian itu mas kawinnya. Jadi mahar itu seperti itu. Makanya kemarin itu gimana supaya nggak memberatkan, teman-teman bisa. Nah, nanti juga itu untuk bisa membantu akomodasi beliau, meskipun beliau itu nggak pernah berharap, tapi santri itu mikir. Jadi saya itu berharap istilahnya itu nggak sampai mengarah ke sana. Insya Allah kalau ngerti ya nggak terjadi salah paham ya, karena ulama itu tidak pernah berharap, tapi ya santrinya paham gitu. Jadi itu modelnya itu jangan dibalik Pak. Kadang-kadang gurunya berharap, santrinya nggak tahu diri ya, jadi nggak kena, kacau. Jadi yang ngajar berharap pengen dapat duit, yang diajar nggak tahu diri ya kan. Jadi nggak boleh ya. Jadi etikanya gimana? Gurunya nggak berharap imbalan, muridnya berpikir gimana untuk memberikan mahar, sudah gini gitu. Nah, itu contoh cara ilmu itu gitu. Makanya beliau gak pernah sampai sekarang tuh, saya mondok di Langitan sampai detik ini gak pernah dari kiai itu meminta sesuatu, gak pernah.